Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan meneruskan bab materi selanjutnya, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sebelumnya, untuk kegiatan ulangan harian dan tugas untuk materi ini akan saya infokan lebih lanjut di WhatsApp, di grup WhatsApp. Oke, pertama langsung saja potensi sumber daya alam. Jadi keadaan potensi sumber daya alam adalah keadaan fisik alam yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup maksudnya kebutuhan hidup masyarakat atau negara tersebut. Jadi setiap negara tentu memiliki potensi sumber daya, baik sumber daya alam, hutan, tambang, manusia, dan kelautan itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan setiap negara. Ada potensi sumber daya alam itu ada sumber daya hutan, tambang, dan potensi kemaritiman. Ini adalah sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Sangat kaya sekali Indonesia itu, negara kita. Hampir seluruh pulau itu memiliki sumber daya tambang yang sangat melimpah, mulai dari biji besi, aspal, batu bara, intan, kapur, minyak bumi, aluminium. Di sekitar kita, contohnya di Tulungagung, itu memiliki sumber daya alam, yaitu apa? Marmer. Nah, itu juga menjadi potensi wilayah Tulungagung untuk semakin terkenal, bahwasanya kota ini adalah penghasil marmer terbesar di Indonesia atau bahkan di dunia. Terus ini adalah sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Ada kelapa sawit, jagung, teh, sagu, kopi, kina. Itu sangat bervariasi kalau sumber daya hutan, karena kita merupakan daerah yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan kita memiliki hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu hujan sangat lebat, hutan yang sangat lebat dan sangat bervariasi juga tumbuhannya. Ada jati, sengon, kemudian ada rambutan, mangga, ada juga banyak sekali yang bisa ditumbuhkan di negara kita. Kemudian potensi kemaritiman, karena negara kita merupakan negara kepulauan dengan 200 mil jarak dari lepas pantai, itu merupakan potensi yang sangat tinggi jika kita bisa memanfaatkannya. Contohnya dalam hal ini kita bisa menangkap ikan dengan sangat banyak. Contohnya itu oranye, kemudian pink, itu merupakan batas teritorial 200 mil dari bibir pantai atau dari lepas pantai. Itu kita bisa manfaatkan. Ada tuna, cakalang, didihang, itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan atau untuk olah. Contohnya kalau tuna itu untuk masakan, untuk yang lainnya. Selain itu juga potensi maritim itu juga bisa membuat wilayah perdagangan. Enggak, maksudnya seperti yang dicanangkan oleh presiden kita, tol laut. Tol laut itu maksudnya bukan kita membangun jalan di atas laut, tetapi kita membuat sistem tol yang ada di laut. Jadi laut itu kita gunakan sebagai tempat
tempat transportasi yang sangat sibuk. Contohnya gini, di Selat Malaka di antara Indonesia dan Malaysia itu sangat sibuk sekali. Wilayah India, Australia, jikalau ingin mengimpor atau mengekspor barang ke wilayah utara, ke wilayah Thailand, Hong Kong, Asia Timur, Cina, Korea, Jepang, itu harus melewati Selat Malaka ini. Makanya selat ini sangat sibuk sekali. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan dengan dengan gimana? Dengan menarik pajak yang sangat tinggi juga. Terus kemudian dengan uh, menerapkan sistem atau peraturan yang mana itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dan selama ini kan sistemnya itu kan tidak berjalan, lebih menguntungkan para pedagang, tidak menguntungkan kita yang mempunyai wilayah di Selat Malaka. Itu mungkin itu penjelasan dari saya mengenai potensi-potensi gambar sumber daya tambang, hutan, dan maritim atau kelautan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.